Oke, di sini kita akan bahas kenapa TV Polytron tombolnya tidak bisa digunakan. Oke. TV Polytron, sebuah TV Polytron. Di sini di depan saya sudah ada TV Polytron, baik itu ultra slim maupun yang lainnya. Yang penting tabungnya semi slim. Itu sering terjadi kerusakan, tombolnya tidak bisa digunakan. Tombolnya tidak bisa digunakan dan sudah diganti. Ini switchnya sudah diganti semuanya yang baru. Switch di sini sudah diganti yang baru. Itu masih tombolnya masih tidak bisa digunakan. Menunya nggak bisa. Ini semuanya nggak bisa. Bisanya cuman dari IR-nya ataupun sensor remote-nya. Nah, maka dari itu kita sebagai teknisi perlu troubleshooting, ya. Perlu troubleshooting menggunakan sebuah metode. Bahwa setiap blok di sini, setiap blok bagian sini sekian banyak komponen. Di situ ada blok-bloknya, sahabat Topcos TV. Ada blok-bloknya. Nah, maka dari itu di sini adalah sebuah saling berbagi pengetahuan. Maka dari itu saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara saya troubleshooting untuk mengatasi TV Polytron apapun yang tidak bisa berfungsi untuk tombolnya, Nah, bagaimana cara troubleshootingnya? Karena di sini sudah diganti oleh teknisi yang lain, ya, bisa dilihat sudah diganti oleh teknisi yang lain. Nggak tahu siapa. Ini ada sebuah cara untuk troubleshootingnya. Caranya bagaimana? Tentunya sahabat Topcos TV harus punya multimeter. Di sini kita fokus ke area tombol-tombol di sini. Ya. Kita fokus ke area tombol-tombol sini dulu, kita zoom in. Nah, karena di sini latihan troubleshooting bagian switch yang tidak berfungsi pada TV Polytron. Di sini teman-teman, setiap switchnya diberi kode S7. Ya. S7 sekian-sekian. Ya. Resistornya juga diberi kode R7 sekian-sekian. Ini berarti positif bagian sensor IR. Ini adalah sebagian dari switch ataupun tombol ataupun key. Nah, di sini semuanya diberi kode, ya. S7 itu adalah untuk switch. Kemudian R7 sekian-sekian itu adalah untuk resistornya. Nah, kita tinggal urut di bagian sini, ya. Kita tinggal urut di bagian sini, di bagian kita tunjuk. Oke. Kita zoom. Ini bagian IR. Oke, di sini ya. Ini sahabat Topcos TV bisa lihat itu ada key, ya. Ada power, IR, key 5 volt, kemudian ground. Kita ulangi, power, IR, key, plus ground. Ya. Ini adalah power yang 5 volt ini, plus 5 volt ini untuk power dari sensor IR-nya. Power sensor IR-nya. Ya. Maka akan menuju ke modul depan. Di sini menuju ke modul bagian depan. Ya, bisa dilihat. Nah, ini ada, saya ulangi lagi. Power, IR, key, plus 5 volt, ground. Jadi nomor satunya ini ground, nomor 2-nya 5 volt, nomor 3-nya key,
kemudian nomor 4-nya IR, baru power. Maka dari itu kita ukur dulu mana jalur yang perlu kita ukur, ya kan? IR di mana nih? Kita coba tancapkan dulu. Kita kasih power supply. Oke. Kita ukur di sini saya pakai multimeter menggunakan 10 volt karena yang ukur berhubungan dengan tegangan rendah ya di area CPU, di area IC IC single ataupun IC programnya. Di sini kita fokus ke area ground dulu, kita ukur. Nah, ini groundnya ini jelas 0 volt. Kemudian 5 voltnya kita ukur. Di sini 5 volt terukur sekitar 4,9 volt. Ya, berarti bisa diasumsikan normal, Kemudian yang pin key-nya kita ukur. Di sini key-nya 0 ya. Di sini key-nya 0, kemudian IR-nya juga 0, kemudian powernya ada ya. Berarti ini powernya ada 5 volt. Bisa diasumsikan bahwa powernya sudah bekerja. Nah, karena IR mendapat suplai dari 5 volt ini menuju ke depan, key-nya harus ada sekitar 5 volt key ya. Nah, maaf, sekitar ya 3 sampai 4 volt ya, sekitar itu. Di sini 0 volt. Nah, kita ukur menggunakan metode tadi bahwa komponennya itu diberi angka 7 ya. Diberi angka 7 sekian-sekian ya. 700 sekian. Nah, kita akan cari, kita urutkan dari key-nya ya. Dari key-nya, bukan ground key ya. Dari key-nya, ini nomor 2. Ini diberi kode pin key-nya, ini diberi kode EE702. Nah, ini berarti adalah area apa? Area konektor key ataupun area konektor tombol. Kita zoom out. Konektor area tombol. Maka kita harus cek, kita urutkan dari key-nya. Kita pakai buzzer. Multimeter kita pakai buzzer, kita urutkan dari key. Di sini kaki nomor 2. Kira-kira nanti masuknya kemana ini sahabat Absus TV untuk key-nya ya. Untuk key-nya jalurnya kecil banget, menuju ke mana? Nah, ini. Nah, ini bisa dipastikan di sini menuju ke R7. Ya. Menuju ke R7. Ya. R7 746. Kemudian ujung R-nya kita ukur lagi. Ini menuju kemana? Oke, kita urutkan. Ini menuju ke C701. Nah, ini. Kemudian C701 ada jumper. Jumpernya J711. Nah, ini J711 kita urut masuk di mana ini? R704. Nah, di R704 ini harus ada tegangan harusnya. Kalau tidak ada tegangan, kita akan ganti resistornya. Kita nyalakan kembali probe multimeter. Ini kita arahkan ke 10 volt DC. Kemudian kita ukur ke resistor yang diberi kode R70 berapa tadi? 04. Semoga bisa kelihatan.
Nah, kita ukur di area sini harus ada sekitar 4 ataupun 3 volt. Di sini tidak ada ya sahabat Top Joss TV. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada seperti ini, berarti kerusakan pada resistornya. Kita akan coba ganti resistornya. Karena di sini kecil banget resistornya. Kita memerlukan alat bantu. Oke, teman-teman, di sini resistornya nilainya 47 kilo. Resistornya sekitar 47 kilo, resistor SMD kecil banget. Kita nggak punya. Lalu bagaimana caranya, Mas? Kita ganti saja menggunakan resistor yang besar. Kita ganti saja menggunakan resistor yang besar. Oke, sahabat Top Joss TV, kita lanjutkan. Di sini kita sudah dapat komponen resistor 47 kilo. Oke, di sini resistornya sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan coba nyalakan. Kita tes lagi, semoga bisa berfungsi dengan baik sambil kita melakukan pengukuran. Oke, sekarang kita akan mengukur di area komponen yang sudah kita ganti, yang rusak tadi. Oke, ini ya komponennya, diberi kode R7 berapa ini? R72 702 kalau nggak salah. Ini kita ukur ada tegangan sekitar 4 volt ya. Kemudian di IR-nya kita ukur, kita zoomnya kita rubah. Di ER-nya kini kita sudah mendapatkan tegangan. Ya, ini sudah ada tegangan ya. Yang tadi tidak ada tegangan, sekarang ada tegangan. Oke. Iya. Oke, sekarang kita akan coba rapikan dan kita lihat di depan apakah sudah bisa berfungsi dengan baik tombolnya. Oke. Oke, sahabat Top Joss TV, kita akan coba ke depan, kita cek ya apakah tombolnya sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Nanti jangan-jangan tidak berfungsi dengan baik kan gitu. Oke, di sini TV-nya sudah kelihatan. Setelah konektor dipasang, tombolnya sudah berfungsi kembali dengan baik. Sahabat Top Joss TV bisa lihat, kita klik menu, di situ sudah keluar gambar menu. Kita klik menu, menunya pindah, dan kita klik volume, juga berfungsi dengan baik. Nah, ini untuk volumenya sudah bisa, volume main, volume plus. Oke, itu tadi cara troubleshooting untuk tombol switch yang tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Terima kasih sahabat Top Joss TV. Salam Top Joss, mantap.